Selamat pagi semuanya, sahabat PAS, pejuang keselamatan di akhir zaman. Seperti biasa, di pagi ini saya mau mulai aktivitas saya dengan bercocok tanam dahulu. Nah, di sini saya mau menanam ubi cilembu. Tapi sebelum saya menanam ubi cilembu, saya mau membagi-bagikan senyuman manis dari saya dulu untuk semua sahabat-sahabat PAS supaya mengawali aktivitas hari ini dengan semangat, dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Sahabat PAS, kenapa saya menanam ubi cilembu? Katanya ubi cilembu itu ternyata adalah ubi yang manis atau disebut dengan cilembu madu. Jadi kalau nanti saya panen ubi cilembu, saya harapannya selesai makan ubi cilembu saya jadi manis dan semakin manis seperti sahabat PAS semuanya. Oke, check it out. Kita mau proses pembolongan dulu ya, pembolongan terhadap karung untuk penanaman atau media cilembu. Nah, di sini saya memakai media ini yang dimana buatan suami saya. Ujungnya itu terbuat dari kaleng bekas dan ini tangkainya terbuat dari tangkai pengapel yang sudah rusak. Jadi dia ada pengamannya di ujung. Ini kelihatan terbuat dari plastik sehingga tidak panas saat disentuh atau dipegang. Nah, ini namanya ide kreatif untuk membuat pembolongan daripada musa atau juga pembolong kepada karung yang akan ditanamkan atau ditanami ubi cilembu. Bagi teman-teman yang di rumah yang juga hobinya bercocok tanam atau berkebun seperti saya, bisa ditiru kalau sekiranya ini bermanfaat bagi kita. Oke. Nah, ini dia saya sudah panaskan daripada alatnya pembolong tersebut. Jadi nanti jika menyentuh karung ini, karung yang saya sentuh-sentuh ini, nanti dia akan menghasilkan bolongan-bolongan, dan di bolongan daripada karung ini nanti saya akan masukkan atau tancapkan bibit atau daripada tunas ubi cilembunya. Oke guys. Oke sahabat PAS, sambil saya mengerjakan kerjaan saya ini, sembari saya mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadi saya. Nah, saya yakin di luar sana pasti ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih beralih profesi jadi tukang kebun? Bukannya kemarin pekerjaannya sudah enak seperti itu. Nah, jawabannya adalah yaps, untuk sampai ke titik ini, sahabat PAS, saya bukanlah tidak memiliki pergumulan. Saya memiliki pergumulan yang begitu hebat ya. Dan keputusan ini saya ambil bersama keluarga melalui suatu proses pergumulan di mana kita harus betul-betul matang dalam mengambil keputusan ini. Karena ini berbicara bukanlah coba-coba mengenai iman. Saya rasa dan keputusan kita dalam keluarga, kita tidak mau coba-coba. Jadi sekali kita sudah tetapkan, jangan sampai salah bertindak, salah memilih iman, seperti itu. Nah, pada waktu itu sebenarnya kita sudah bergumul dalam puasa, dalam doa, pujian, penyembahan. Kita minta tuntunan daripada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, roh kebenaran itu, supaya jangan sampai saya dan keluarga ambil keputusan yang salah dalam mengambil sikap ini, seperti itu. Dan puji Tuhan, dibukakan rahasia bahwa sesungguhnya Tuhan Allah itu, Yesus Kristus, sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Dan di dalam doa, dalam pergumulan yang hebat yang begitu kita alami bersama keluarga, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan rencananya bahwa kita memang harus tidak terikat dengan sistem. Jadi seandainya saya terikat dengan sistem, maka saya tidak akan dapat membangun hubungan saya lebih erat lagi, lebih melekat lagi dengan Tuhan, karena pekerjaan atau sistem itu yang akan mengontrol saya. Saya tidak bisa lagi mengontrol waktu saya dengan Tuhan, seperti itu. Jadi keputusan ini saya ambil bersama dengan keluarga, di mana biar suatu pekerjaan itu kita yang atur, bukan pekerjaan yang mengatur. Jadi saat ini
kalau kita ambil keputusan demikian, kita percaya Tuhan sudah sediakan rencana yang terbaik dan rencana yang terindah. Nah, ini semua keputusan masing-masing, tidak ada unsur paksaannya. Jadi kalau saudara-saudariku pribadi, lepas pribadi, percaya atau tidak percaya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Namun sesungguhnya apa yang merupakan pengalaman pribadi yang saya alami, saya sharekan bersama-sama dengan kita, bahwa sesungguhnya bukan hanya saya, bahkan banyak anak-anak Tuhan di luar sana juga, dari segala penjuru mata angin, dari bangsa-bangsa lain, dari negara lain juga mendapatkan apa yang kita dapatkan juga, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus itu sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, datang memakai tubuh casing manusia dengan penggenapan firman Tuhan yang mengatakan firman menjadi manusia, dan dia telah datang kedua kalinya untuk menggenapi firman Tuhan yang dalam Kisah Rasul, dan dia datang memakai tubuh casing manusia yang terekselen dan rendah hati, yang telah terpilih, yang merupakan soko guru. Dialah Pangeran Ilahi, yaitu Saudara Aditya Nugrahanto. Nah, ini ya merupakan keputusan masing-masing. Saya tidak bisa memaksa, tetapi untuk bisa dibukakan hal ini, mungkin saran saya, mari kita coba buka hati kita, rendahkan hati kita, kita merendahkan diri, kita meminta untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri, dibukakan rahasia itu. Dan ketika saya memutuskan untuk berhenti dalam bidang pekerjaan atau sistem dunia ini, karena Roh itu mengingatkan kalau saya harus terikat, maka saya harus menerima tanda binatang itu, atau enjusan atau cucukan itu ya, cucukan, dicucuk. Jadi kalau sudah sampai dicucuk, berarti sudah terkoneksi dengan DNA Lucifera itu. Jadi sahabat pas sudah pasti mengerti saya yang maksud cucuk atau injusan yang saya maksud itu, yang digencar-gencar ditawarkan baik kepada anak-anak, dewasa, orang tua, ataupun orang muda seperti itu. Bahkan sampai ada yang rela membayar ya supaya mau menerima cucukan itu. Karena pada dasarnya program daripada elit global ini nanti akan menguasai seluruh umat manusia, mengontrol melalui sistem itu. Jadi kalau sudah menerima cucuk itu atau injusan itu, ya otomatis kita sudah terkontrol seperti itu. Jadi seperti ini, saya yang atur pekerjaan, maka saya sudah terhubung kapan saja saya mau dengan Tuhan Allah. Demikian juga pengalaman pribadi saya, semoga menjadi berkat. Shalom.